Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Laia dengan NIM 72135-229 akan mempresentasikan siklus akuntansi agrikultur pada peternakan ayam studi kasus PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Makmur Unggas Tbk didirikan dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa berdasarkan akta pendirian perusahaan nomor 8 tanggal 14 Maret 2015 oleh Rini Lestari di Depok. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Geraha Widodo, Jalan Raya Cilangkap nomor 58 Cipayung, Jakarta Timur. Hasil produksi dipasarkan di dalam negeri. Perusahaan memulai produksi secara komersial pada Februari 2017. Entitas induk terakhir perusahaan adalah PT Widodo Makmur Perkasa yang berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Geraha Widodo, Jalan Raya Cilangkap nomor 58 Cipayung, Jakarta Timur. Visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi yang terbesar perusahaan di Asia Tenggara dalam pasokan berbasis hewan produk makanan di bawah prinsip pertumbuhan bersama dan sukses. Misinya yaitu menyediakan produk pangan berbasis unggas yang bermutu tinggi dan terjangkau, menjadi jembatan kesejahteraan peternak di Indonesia untuk menerapkan peternakan yang berkelanjutan. Selanjutnya pemasuk pembahasan yaitu konsep pengakuan dalam akuntansi agrikultur pada PT Widodo Makmur Perkasa. Ada 3 prinsip pengakuan. Yang pertama ada prinsip pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan biaya, lalu yang terakhir ada prinsip pengakuan aset. Dimulai dari prinsip pengakuan pendapatan. Contoh perusahaan peternakan ayam PT Widodo Makmur Unggas Tbk menjual daging ayam pada bulan Desember dengan 1000 ekor ayam dengan harga ialah 17.000 sehingga totalnya ialah 17 juta rupiah. Jurnal pengakuan pendapatan sebagai berikut. Kas di debit sebesar 17 juta, pendapatan di kredit sebesar 17 juta. Lalu prinsip pengakuan biaya. Pada perusahaan peternakan PT Widodo Makmur Unggas Tbk mengeluarkan biaya produksi untuk perawatan hewan ternak yaitu membeli pakan ayam senilai 6 juta rupiah pada bulan Desember. Jurnal pengakuan biayanya sebagai berikut. Biaya produksi di debit sebesar 6 juta rupiah, kas di kredit sebesar 6 juta rupiah. Lalu prinsip pengakuan aset. Pada perusahaan peternakan PT Widodo Makmur Unggas, Tbk memiliki aset biologis berupa ternak ayam. Pada bulan Desember, PT Widodo Makmur Unggas membeli 2.000 ekor bibit ayam dengan harga 4.500.000 rupiah. Jurnal pengakuan asetnya sebagai berikut. Aset biologis di debit sebesar 4.500.000 rupiah, kas di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Lalu konsep pengukuran dalam akuntansi agrikultur. Ada 4 konsep pengukuran. Pengukuran yang pertama yaitu nilai wajar atau fair value. Yang kedua, pengukuran harga perolehan. Yang ketiga, pengukuran harga jual bersih yang diterapkan. Yang keempat adalah pengukuran nilai paksa atau net realizable value. Konsep pengukuran dalam akuntansi agrikultur PT Widodo Makmur Unggas Tbk.
PT Widodo Makmur Unggas memiliki 80.000 ekor ayam. Pada akhir tahun 2021, perusahaan mengumpulkan data penjualan dengan menjual 80.000 ekor dengan rincian sebagai berikut. 35.000 ekor sudah dijual dengan harga rata-rata 17.000 rupiah. 25 ekor sedang dalam proses penjualan dengan estimasi harga jual bersih Rp16.000 per kilogram. 20.000 ekor belum dijual, tetapi memiliki nilai wajar sebesar Rp16.500 per kilogram. Perusahaan juga mengeluarkan biaya produksi sebesar Rp1.000 per kilogram. Lalu hitunglah nilai aset biologis dan pendapatan dalam laporan keuangan PT Widodo Makmur Unggas Tbk menggunakan metode pengukuran. Yang pertama nilai wajar, yang kedua nilai harga perolehan, yang ketiga harga jual bersih yang diharapkan, yang keempat nilai paksa. Dari nilai wajar, aset biologis yang telah dijual akan diukur dengan harga penjualan. Aset biologis yang dalam proses penjualan akan diukur dengan harga jual bersih yang diharapkan. Aset biologis yang belum dijual akan diukur dengan nilai wajar. Lalu aset biologis yang telah dijual, pendapatan dari hasil penjualan yaitu 35.000 ekor dikali 17.000 per kilogram sama dengan 595 juta rupiah. Aset biologis yang sedang dalam proses penjualan sama dengan estimasi pendapatan dari hasil penjualan yaitu 25.000 ekor dikali dengan 16.000 per kilogram dikurang 1.000 rupiah biaya produksi per kilogram sama dengan 375 juta rupiah. Aset biologis yang belum dijual yaitu nilai aset biologis yang belum dijual adalah 20.000 ekor dikali 16.500 per kilogram sama dengan 330 juta rupiah. Lalu harga perolehan. Aset biologis yang belum siap dijual diukur dengan harga perolehan yang mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan aset. Aset biologis yang belum siap dijual yaitu harga perolehan untuk aset biologis yang belum siap dijual yaitu 20 ekor dikali 1.000 rupiah biaya produksi per kilogram sama dengan 20 juta rupiah. Dan yang ketiga ada harga jual bersih yang diharapkan. Aset biologis yang siap dijual diukur dengan harga jual bersih yang diharapkan yaitu harga penjualan dikurangi biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan untuk menjual produk. Aset biologis yang sedang dalam proses penjualan yaitu estimasi pendapatan dari penjualan yang ada yaitu 25.000 ekor dikali 16.000 per kilogram dikurang 1.000 biaya produksi per kilogram sama dengan 375 juta rupiah. Lalu masuk konsep pencatatan akuntansi agrikultur PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Pencatatan yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi hasil peternakan seperti biaya pakan ayam, biaya vitamin, biaya pembelian alat-alat, dan biaya pengendalian hama atau penyakit. Yang kedua, pencatatan aset biologis. Aset biologis mencakup hewan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan. Pencatatan aset biologis harus memperhatikan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan. Lalu konsep pelaporan akuntansi agrikultur Widodo Makmur Unggas Tbk. Pada konsep pelaporan dalam akuntansi agrikultur mengacu pada penyajian informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya mengenai kegiatan agrikultur perusahaan dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup
penyajian informasi mengenai aset biologis, aset hasil panen ayam, biaya produksi, pendapatan, dan lain sebagainya. Dalam laporan keuangan juga harus dicantumkan informasi mengenai perubahan nilai wajar dari aset biologis yang dimiliki. Informasi ini dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengetahui nilai aset biologis yang dimiliki oleh perusahaan dan memperkirakan keuntungan atau yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu masuk konsep pengungkapan. Pada akuntansi agrikultur PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Pengungkapan dalam akuntansi agrikultur adalah proses penyajian informasi mengenai aktivitas dan keadaan keuangan suatu entitas peternakan, termasuk informasi mengenai bibit ternak dan hasil panen. Tujuan dari pengungkapan adalah memberikan informasi yang cukup kepada para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan pemerintah, sehingga mereka yang dapat membuat keputusan yang tepat. Pengungkapan terjadi bila ada nilai wajar aset biologis. Nilai wajar diukur berdasarkan pendekatan nilai pasar atau pendapatan kecuali tidak dapat ditentukan dengan andal sehingga menggunakan pendekatan biaya. Sering disebut sebagai biaya pengganti saat ini. Lalu yang kedua ada aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan. Yang ketiga ada pajak penghasilan. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak, seperti yang dilaporkan pada laporan keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak, atau pada tahun berbeda dan pos-posnya yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangi. Dari penjelasan di atas, saya menarik kesimpulan dari yaitu dari peninjauan atas prinsip kebijakan utama akuntansi pada PT Widodo Makmur Unggas Tbk, maka dapat diketahui bahwa unsur akuntansi pada perusahaan tersebut sudah memenuhi standar akuntansi keuangan karena memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip akuntansi. Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan dan konsisten dalam menyusun laporan keuangannya, seperti prinsip kehati-hatian, kesesuaian, konsistensi, dan komparabilitasi. Yang kedua, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau DSAAKI dan harus diikuti oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. PSAK terdiri dari berbagai topik seperti pengakuan, pendapatan, dan pencatatan aset, liabilitas, laporan keuangan, dan sebagainya.